warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Hismar ID. Nah, pada kesempatan kali ini saya Lovita Sari masih di Sekolah Madrasah Aliyah Hismar Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya di sini bersama dengan salah satu seorang guru, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan beserta juga salah satu di bagian operator sekolah, yaitu bersama dengan Pak Madi. Selamat datang Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pertama-tama bisa Bapak perkenalan terlebih dahulu, biar teman-teman lain juga mengenal nama lengkap. Mungkin dari situ Pak. Oke, terima kasih kepada Wulan yang sudah datang ke Madrasah Aliyah Hismar Pulau Sengkilo. Iya Pak. Baiklah, teman-teman Hismar ID, jadi perkenalkan nama kami Al-Madinah. Jadi biasanya dipanggil dengan Madi. Kemudian untuk jabatan atau pekerjaan di madrasah ini adalah yang pertama tentunya sebagai pendidik, sebagai guru Al-Quran Hadis. Kemudian yang kedua sebagai operator pendataan madrasah. Mungkin itu untuk perkenalan. Iya Pak, sebelum Wulan mau bertanya tentang seputar mata pelajaran dan juga seputar bagian operator, Iya. Ada yang ingin Wulan tanyakan nih Pak. Kenapa nama Bapak itu Al-Madinah? Jadi seperti sekilas seperti perempuan gitu ya Pak jadinya? Iya. Jadi ya ini sebenarnya kalau tidak perkenalan dengan langsung, kadang-kadang kalau di operator madrasah kan atau di grup-grup pakai nama Al-Madinah, teman-teman sering panggilnya ibu. Iya Pak, ibu. Iya, jadi sering salah dikira perempuan. Sebenarnya itu nama pemberian orang tua, dan waktu kecil nama itu bukan Al-Madinah sebenarnya, tapi Al-Madinah Ahmad. Karena kan waktu kecil itu yang pertama sering sakit, kemudian yang kedua kata orang tua agak nakal, mungkin namanya kurang sesuai, digantilah Al-Madinah. Oh, jadi dihilangkan Ahmadnya Pak? Dihilangkan Ahmadnya. Mungkin supaya ada kebaikan lah gitu. Iya Pak, benar sekali. Terus Pak, yang untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin lebih ya tentang bagian Bapak mengajar di bagian mata pelajaran Al-Quran Hadis ya Pak? Iya, Al-Quran Hadis. Dan juga bagian operator. Mungkin pertanyaan pertama, kapan Bapak menjabat sebagai bagian operator pendataan di madrasah Pak? Ya, kalau menjabat sebagai operator itu mungkin semenjak mengajar di sini. Jadi sekitar tahun 2014, 7 Juli 2014. Jadi lebih kurang sekitar 6 tahun. Iya Pak, 5 tahun sampai 6 tahun. Bapak kan sudah menjabat itu sebagai bagian operator sudah lebih kurang 5 tahun sampai 6 tahun Pak. Iya. Jadi apa sih Pak tugas dari bagian operator itu sendiri di madrasah ini Pak? Jadi kalau mengenai tugas, jadi kalau kita terbayang operator itu biasanya identik dengan operator alat berat yang mengendalikan alat berat kan gitu kan? Iya Pak, iya. Macam supaya teman-teman pun lebih tahu ya Pak. Macam eskapator, kemudian bulldozer dan lain-lain. Nah, tapi kalau di madrasah yang operator itu biasanya menguasai tentang bagian pendataan. Apakah itu pendataan pendidik, guru, iya. kemudian peserta didik, siswa, ataupun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan madrasah. Jadi ya itulah mengenai intinya data. Iya Pak, pendataan baik pendidik dan juga siswa-siswa ya Pak. Peserta didiknya. Terus Pak, kemudian tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya tugasnya itu salah satunya mendata bagian pendidik dan siswa. Jadi kapan nih Pak memulai pendataan tersebut Pak? Jadi kalau secara umum pendataan itu pertama sekali dimulai ketika adanya peserta didik baru. Peserta didik baru ya Pak. Artinya tahun ajaran nih. Iya Pak. Kemudian yang kedua apabila ada pendidik baru, kalau ada guru. Iya Pak. Pada intinya itu. Tapi kalau secara khususnya itu biasanya dilakukan per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali ya Pak? Per 6 bulan sekali. Iya. Kecuali nanti ada perubahan-perubahan, misalnya ada mutasi masuk, mutasi keluar, pendidik ataupun peserta didik, mungkin seperti itu. Berarti cukup berat juga ya Pak. Jadi Pak, menyambung dengan salah satu, selain Bapak menjadi bagian operator, Bapak juga mengajar ya Pak di bagian Al-Quran Hadis.
Jadi yang ingin Ulan tanyakan, tantangan terbesar apa Bapak ketika sekaligus dua di bagian operator satu dan di bidang mata pelajaran Al-Quran Hadis Pak? Tentunya pasti ada hambatan Iya, juga ada Pak, kendala. ada kendala Pak. Jadi seperti apa Pak? Jadi kalau dibilang berat, enggak berat. Yang berat itu kan kalau kita mikul batu, kan gitu. Iya Pak. Nah, tapi kalau kita sendiri kan mengerjakan dua pekerjaan. Pada intinya tentu kita punya kendala apabila satu pekerjaan harus diselesaikan dalam satu waktu. Iya Pak. Yang pertama mungkin ketika ada pertemuan operator, tentu kita harus meninggalkan tugas. Itu. Iya Pak. Itu kendala pertama. Yang kedua, tentu segala sesuatu harus kita persiapkan. Nah, sebagai bahan pendata itu yang paling utama adalah ijazah dan kartu keluarga. Nah, itu harus kita pegang. Nanti apabila suatu waktu data kita butuhkan, kita sudah punya sumber data. Mungkin ya tidak berat sebenarnya, tapi ya berat juga lah. Ya kalau dijelas secara niat ya mungkin bakal terlaksana ya Pak. Iya. Dengan segala usaha dan juga doa Pak. Terus kemudian pertanyaannya itu mungkin dari segi secara umum Pak. Secara umumnya menurut Bapak apa sih Pak menjadi seorang guru itu Pak? Maksudnya itu istilahnya itu guru itu seperti apa gitu Pak? Jadi kalau berbicara tentang profesi guru ini kepada pribadi, Iya Pak. sebenarnya jauh sebelum hari ini, sebenarnya tidak ada bercita-cita jadi guru. Oh, berarti sebelumnya tidak ada jadi guru ya Pak? Iya, tidak ada bercita-cita jadi guru, terutama guru agama. Jadi panjang ceritanya sebenarnya. Ya mungkin lebih dipersingkat lagi Pak. Lebih dipersingkat ya. Iya Pak. Jadi kemarin boleh cerita sedikit deh. Boleh Pak, Iya. silakan Pak, karena waktu tidak ada batas. Jadi kemarin kan waktu sekolah belum ada cita-cita. Jadi waktu sekolah dasar, tamat sekolah dasar, itu pengennya bagian pertanian. Oh, bagian pertanian Iya, ya, waktu Pak. itu kan ikut orang tua tinggal di ladang bikin kebun. Jadi dengan alam itu, dengan pertanian mungkin sudah menyatu. Ketika sanawiyah timbul gejolak dalam diri, ingin menjadi artinya ingin melanjutkan ke jenjang yang ada pertaniannya SMK. Nah, waktu itu orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya sekolahlah di madrasah. Nah, jadi setelah sekolah di madrasah, berbagai macam gejolak dan segala macamnya. Di madrasah ini Pak atau madrasah? Iya, di madrasah lain. Oh, di madrasah lain. Ya. Jadi setelah tamat madrasah, aliyah pengen kuliah. Sudah muncul nih, sudah terarah nih pengen jadi guru. Sebelumnya kan tidak ada jadi guru. Pengennya jadi guru matematika. Guru matematika? Guru matematika. Karena waktu itu kita kan tinggal di asrama. Kemudian ada adik kelas yang sanawiyah gitu kan, ataupun yang di bawah kelas, sering kita ajari malam-malam. Jadi termotivasi untuk jadi guru matematika. Iya, Pak. Kemudian nanya dengan guru kan, besok kalau seandainya kuliah, bagusnya jurusan apa? Mereka bilang jurusan matematika. Karena yang pertama guru matematika itu masih sedikit, kemudian juga peluangnya besar. Iya Pak. Nah, guru matematika memang peluangnya besar Pak. Jadi waktu itu dengan motivasi itu besar niatnya ingin jadi guru matematika. Tapi karena ekonomi dan segala macamnya, maka kuliahlah di perkuliahan STAI gitu kan, yang jurusan agama. Kemudian berakhir dengan menjadi guru agama. Guru agama Iya, hadis. Al-Quran hadis. Jadi kalau diistilahkan kadang tuh tidak sesuai dengan ekspektasi ya Pak yang kita inginkan, dan bisa juga berubah-berubah Pak. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya satu pesan yang ingin kita sampaikan nih mengenai ini. Kadang Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Iya. Nah, jadi banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan ketika kita mengajar menjadi guru agama. Ya, intinya mungkin kita selalu bersyukur ya Pak. Iya, pada intinya itu ya bersyukur. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita Pak. Nah, tadi kan sudah Bapak menjelaskan tentang guru dan juga sebagainya Pak. Terakhir nih Pak. Iya, terakhir. Oke, apa silakan. kesan dan pesan Bapak selama mengajar di sekolah ini, ataupun juga tentang masalah bagian operator
dan ataupun juga masalah tentang siswa dan segala macam Pak di sekolah ini Pak. Oke. Jadi kalau kesan mengajar ini tentunya nanti berkaitan dengan teman-teman guru sesama pendidik, kemudian dengan peserta didik anak-anak. Nah, jadi mereka itu pendidik sama-sama guru itu seperti satu keluarga, seperti family gitu. Iya Pak, karena saya selama magang di sini Pak, dengan adanya di sekolah ini melihat bahwasanya antara guru dengan siswa itu ada hubungan seperti hubungan keluarga atau familinya Pak, dan itu juga benar-benar terjadi di sekolah ini Pak gitu Pak. Kemudian kalau dengan siswa, nah itu jadi ketika kita mengajar, kemudian mereka paham dan setelah paham mungkin beberapa tahun berikutnya tamat. Dan setelah tamat misalnya ada yang kuliah, bekerja, artinya mereka berhasil dengan pendidikan sebelumnya, itu ada rasa senang atau Bahagia tersendiri bahagia dalam diri sendiri. Iya benar sekali Pak. Kesan tentang siswa kan Pak, kemudian bagaimana sih Pak kesan di bagian operator itu sendiri Pak? Nah ini kalau di bagian operator ini banyak sebenarnya kesannya. Ada senang, ya tentu ada sedih juga. Ya, kalau senang ya tentu kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan jadwal atau bahkan sebelum jadwal kita sudah selesai. Kalau sedihnya kadang terkendala sinyal, jaringan ataupun Pak, ketika kita menggunakan suatu aplikasi ada servernya tidak berfungsi dengan baik. Error gitu ya, error. Jadi ini mungkin menjadi kendala tersendiri. Itu mungkin kendala yang berat lah mungkin ya. Iya Pak. Jadi seperti itu ya Pak. Terus kemudian Pak, ini kan sudah beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi mungkin Wulan cukupkan sampai di sini Pak. Dan untuk bagi teman-teman semuanya, tadi ada quotes dari Pak Madi, bahwasanya Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi tetap jalani hidup dengan cara bersyukur apapun itu, karena sebagian dari masalah hidup itu merupakan suatu pendewasaan diri ya Pak. Iya benar. Kepada kita semuanya. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan Pak sedikit. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini tentunya jangan lupa padamkan dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, kemudian boleh like, boleh share dan juga tentunya juga boleh komen. Oke, terima kasih, mungkin itu sebagai penutup. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Dan sama-sama. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.